1. Cermatilah alamat surat berikut. Kepada YTH, Bapak Direktur PT Mitra Jalin Usaha, Kompleks Bumi Riau Makmur Blok B nomor 7 Sel Panas Kota Batam. Alamat surat tersebut kurang tepat karena A. Setelah YTH diakhiri tanda titik 2, B. Menggunakan kata kepada dan jabatan menggunakan jenis kelamin, C. Tidak menggunakan tanda titik di akhir alamat, D. Penulisannya tidak menggunakan 3 baris, E. Sebaiknya tidak menggunakan kata kepada. Jawaban yang benar adalah E. Penulisan alamat surat yang benar tidak diawali dengan kata kepada, sebab kata tersebut memiliki fungsi sebagai penghubung intrakalimat yang menyatakan arah. Apabila nama orang yang dituju memiliki gelar akademik di depannya, maka kamu tidak perlu menambahkan kata sapaan seperti bapak, ibu, ataupun saudara. Gelar tersebut dapat menjadi kata sapaan pengganti. Hal ini juga berlaku pada penerima surat yang mempunyai pangkat lain seperti sersan, kapten, dan lain-lain. 2. Cermatilah ilustrasi berikut. Apabila seorang pelamar akan melamar pada sebuah perusahaan, dan berkas yang disertakan sebanyak 5 lembar, penulisan yang tepat adalah Jawaban yang benar adalah E. Penulisan lampiran yang tepat adalah lampiran, 5 berkas, karena sudah sesuai dengan kaidah penulisan lampiran yaitu diawali huruf kapital, diikuti tanda titik 2, dan penulisan angka ditulis menggunakan huruf. 3. Salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan bertujuan untuk A. Menyapa penerima surat dengan akrab, B. Mendekatkan diri dengan pihak penerima surat, C. Menarik perhatian penerima surat, D. Menyapa penerima surat dengan sapaan resmi, E. Memperindah surat lamaran pekerjaan. Jawaban yang benar adalah D. Salah satu bagian yang perlu ada dalam surat lamaran pekerjaan adalah salam pembuka. Bagian salam pembuka digunakan untuk menyapa penerima surat dengan sapaan resmi. 4. Perhatikan kutipan surat lamaran kerja berikut. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Kompas tanggal 14 Maret 2020, bahwa perusahaan yang Bapak, Ibu pimpin membutuhkan staf administrasi. Paragraf tersebut merupakan bagian A. Alinea pembuka, B. Pembuka, C. Salam pembuka, D. Tesis, E. Argumentasi. Jawaban yang benar adalah B. Paragraf tersebut merupakan bagian pembuka surat. Hal ini sesuai dengan kutipan yang berbunyi, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian Kompas tanggal 14 Maret 2020, bahwa perusahaan yang Bapak, Ibu pimpin membutuhkan staf administrasi. 5. Cermatilah kalimat berikut. Demikianlah lamaran ini, saya sangat berharap untuk bisa bergabung dengan perusahaan yang Bapak pimpin. Untuk itu, saya sangat mengharapkan berita dari Bapak. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut kurang tepat karena A. Pelamar sangat berharap balasan dari pimpinan, B. Pelamar sangat berharap bisa diterima, C. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan, D. Kata Bapak seharusnya Bapak, Ibu, E. Kata Bapak seharusnya huruf kapital. Jawaban yang benar adalah B. Surat lamaran pekerjaan sebaiknya memuat pernyataan yang menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap perusahaan agar berkenan memberi kesempatan untuk bisa bergabung di perusahaan mereka. Namun, kita tidak boleh meminta balasan surat. Bahasa yang digunakan hendaklah persuasif, bukan memaksa ataupun mendesak. 6. Berikut yang bukan merupakan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah A. Bentuk surat yang standar, B. Menggunakan kata-kata sopan, C. Menggunakan bahasa standar, D. Penyampaian maksud surat pada isi surat, E. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jawaban yang benar adalah C.
Hal yang tidak termasuk ke dalam kebahasaan surat lamaran pekerjaan adalah menggunakan bahasa standar. Hal tersebut tidak sesuai dengan kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang harus menggunakan bahasa yang formal serta bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. 7. Cermatilah penggalan teks cerita sejarah berikut. Seorang laki-laki bernama Toba yang hidupnya sederhana tidak memiliki keluarga. Hal yang Toba lakukan hanya memancing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penggalan tersebut merupakan bagian A. Pengenalan situasi, B. Pengungkapan peristiwa, C. Menuju konflik, D. Puncak konflik, E. Penyelesaian. Jawaban yang benar adalah A. Penggalan di atas termasuk ke dalam pengenalan situasi atau orientasi dalam teks cerita sejarah. Hal itu disebabkan oleh isi penggalan yang diawali dengan pengenalan sosok tokoh Toba. 8 di bawah ini yang bukan termasuk kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah adalah A. Menggunakan konjungsi temporal, B. Penggunaan kalimat retoris, C. Menggunakan kata-kata sifat, D. Menggunakan kata kerja mental, E. Menggunakan konjungsi argumentatif. Jawaban yang benar adalah E. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah terdiri dari penggunaan konjungsi temporal, kalimat retoris, kata sifat, dan kata kerja mental. Teks cerita sejarah tidak menggunakan konjungsi argumentatif, karena teks cerita sejarah ditulis berdasarkan fakta, tidak mengandung argumentasi pengarang. 9. Cermatilah penggalan berikut. Riung Samudera menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Kalimat tersebut menunjukkan kaidah kebahasaan yang menyatakan A. Bermakna lampau, B. Kalimat langsung, C. Kalimat tidak langsung, D. Kata kerja lampau, E. Kata kerja mental. Jawaban yang benar adalah C. Riung Samudera menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu, merupakan kalimat tidak langsung. Ini ditandai dengan adanya kata bahwa yang merupakan kata penghubung. Pada kalimat tersebut, dapat kita lihat bahwa penulis mengutip perkataan dari Riung Samudera. 10. Cermatilah penggalan berikut. Jan Willem van Rijst bergerak menyamping, membuka tangan kanannya, memberi isyarat kepada Danurejo untuk masuk dan duduk. Kalimat tersebut menunjukkan kaidah kebahasaan yang menyatakan A. Bermakna lampau dan kata kerja mental, B. Menggunakan kata kerja material urutan waktu, C. Urutan waktu dan menggunakan kata sifat, D. Menggunakan kalimat langsung urutan waktu, E. Menggunakan kata sifat kata kerja material. Jawaban yang benar adalah E. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah menggunakan kata sifat kata kerja material. Hal tersebut ditunjukkan oleh kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut, yaitu bergerak, membuka, memberi. Ketiga kata tersebut termasuk ke dalam kata kerja material, sebab menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. 11. Cermatilah penggalan teks cerita sejarah berikut. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kata telah diperintahkan pada kalimat tersebut menunjukkan kaidah kebahasaan, A. Menggunakan kata yang menyatakan urutan, B. Menggunakan kalimat bermakna lampau, C. Menggunakan kata kerja material, D. Menggunakan kalimat langsung, E. Menggunakan kata sifat. Jawaban yang benar adalah B. Kalimat tersebut menunjukkan kaidah kebahasaan, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kata telah merupakan bentuk lampau dari kata kerja memerintahkan, menunjukkan bahwa perintah untuk membersihkan gedung bekas asrama telah terjadi di waktu yang lampau. 12. 1. Sebagai seorang sastrawan, pekerjaan Jenar Mahesa Ayu menulis novel atau cerita pendek. 2. Dari karya tersebut tentu pembaca memperoleh berbagai manfaat. 3. Penyajian pesan penulis sastra halus dan sopan.
4. Hasil penulisannya jarang menimbulkan hal-hal yang berbau sara. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Jawaban yang benar adalah A. Salah satu ciri kalimat fakta adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Pada paragraf tersebut terdapat kalimat, sebagai seorang sastrawan, pekerjaan Jenar Mahesa Ayu menulis novel atau cerita pendek. Hal ini merupakan salah satu contoh kalimat fakta umum, yaitu kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya karena salah satu pekerjaan sastrawan adalah menulis novel atau cerita pendek. 13. Berikut merupakan syarat penyusunan kerangka cerita sejarah kecuali A. Kronologis, B. Sebab akibat, C. Tindakan tokoh, D. Urutan tempat, E. Kapan peristiwa terjadi. Jawaban yang benar adalah E. Langkah-langkah menyusun kerangka cerita sejarah adalah sebagai berikut. 1. Kronologis peristiwa, menceritakan tentang urutan waktu kejadian suatu peristiwa. 2. Sebab akibat, beberapa peristiwa sebab akibat yang ada di dalam sebuah peristiwa. 3. Tindakan tokoh, berbagai tindakan tokoh yang dianggap penting dalam cerita sejarah. 4. Urutan tempat, beberapa tempat kejadian penting yang ada di dalam peristiwa sejarah. 14. 1. Bukan cuma pemerintah yang perlu berpikir tentang masalah pendidikan. 2. Masyarakat pun diharapkan berperan serta. 3. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. 4. Peningkatan kecerdasan bangsa merupakan cita-cita bangsa. 5. Hal ini jelas terdapat dalam undang-undang negara kita. Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah kalimat nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah A. Kata baku adalah kata yang penulisannya sesuai dengan KBBI. Kata cuma pada kalimat pertama bukan cuma pemerintah yang perlu berpikir tentang masalah pendidikan, termasuk kata nonformal dan tidak tepat penggunaannya dalam penggunaan konjungsi. Jadi, akan lebih baik jika kata cuma diganti dengan kata hanya. 15. Berikut yang bukan langkah-langkah dalam menulis teks editorial adalah A. Tentukan topik yang signifikan dengan sudut pandang. B. Kumpulan berbagai informasi dan fakta. C. Hindari kalimat fakta dalam membuat teks editorial. D. Kemukakan isu tertentu secara objektif. E. Berikan terlebih dahulu sudut pandang. Jawaban yang benar adalah C. Langkah-langkah menulis teks editorial sebagai berikut, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat, menyesuaikan topik dengan pembaca, menyunting teks editorial. Sehingga, yang bukan merupakan langkah-langkah menulis teks editorial adalah hindari kalimat fakta dalam membuat teks editorial. 16. Dalam teks eksplanasi, biasanya terdapat verba material. Contoh verba material adalah A. Membaca, B. Mempunyai, C. Memilik, D. Adalah, E. Merupakan. Jawaban yang benar adalah A. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya adalah menulis, membaca, dan memukul. 17. Saya terdiam lagi, menghela napas sejenak dan menyedot Coca-Cola dingin. Mencoba mencari jawaban yang menghibur, terlanjur, ditawari menjadi manajer, tak mudah untuk menutupi rasa girang saya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Hatiku berbunga-bunga, B. Bermata dua, C. Berpangku tangan, D. Patah hati, E. Berlapang dada. Kutipan tersebut menunjukkan seseorang yang sedang mengalami kebahagiaan karena ditawari menjadi manajer.
Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan seseorang yang sedang bahagia karena sesuatu adalah hatiku berbunga-bunga yang artinya sangat bahagia. 18. Agar informasi dalam teks editorial dapat disampaikan secara tuntas, penyusunan paragraf dalam teks editorial harus memperhatikan prinsip A. Kepaduan, B. Kesatuan, C. Kelengkapan, D. Kebenaran, E. Keserasian. Jawaban yang benar adalah C. Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan paragraf teks editorial, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Prinsip kelengkapan diperlukan agar informasi dalam teks editorial dapat disampaikan secara tuntas. 19. Teks editorial membahas masalah atau informasi yang A. Berkualitas dan istimewa, B. Kurang berbobot, C. Penting dan akurat, D. Berbobot dan langka, E. Sedang hangat dan berkembang. Jawaban yang benar adalah E. Teks editorial memiliki ciri-ciri, tema tulisannya selalu hangat, bersifat sistematis dan logis, tajuk rencana merupakan opini, pendapat yang bersifat argumentatif, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. 20. Teks artikel, teks editorial, serta esai memiliki kesamaan dalam penyajian informasi atau kejadian yang bersifat A. Aktual dan terkini, B. Fakta dan opini, C. Faktual dan opini, D. Aktual dan jadul, E. Faktual dan objektif. Jawaban yang benar adalah E. Contoh teks berita adalah teks artikel, teks editorial, serta esai. Ciri-ciri dari teks berita adalah 1. Faktual, 2. Objektif, 3. Aktual, 4. Informatif.